upacara adat mahar pernikahan yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di suku Dayak. Pertama, upacara tiung hantu. Upacara ini dilakukan untuk memperkuat ikatan antara calon pengantin pria dan wanita. Mahar yang diberikan berupa uang, emas, atau barang-barang lainnya. Yang kedua, upacara beak. Upacara ini dilakukan untuk membayar mahar kepada orang tua calon pengantin wanita. Mahar yang diberikan berupa uang, emas, atau barang-barang lainnya. Yang ketiga, upacara ngayu. Upacara ini dilakukan untuk meminta restu dari orang tua calon pengantin wanita. Utusan dari calon pengantin pria membawa oleh-oleh seperti sirih, pinang, dan uang sebagai tanda niat baik. Ini ada ritual yang dilakukan. Yang pertama, pembacaan doa. Pembacaan doa dilakukan untuk memohon restu dan berkat dari Tuhan. Yang kedua, pengucapan syukur. Pengucapan syukur dilakukan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga. Yang ketiga, pemberian berkah. Pemberian berkah dilakukan untuk memberikan berkah dan restu kepada calon pengantin pria dan wanita. Di sini ada mahar yang diberikan. Yang pertama, uang. Uang yang diberikan sebagai mahar biasanya berjumlah besar. Yang kedua, emas. Emas yang diberikan sebagai mahar biasanya berupa perhiasan atau barang-barang lainnya. Yang ketiga, barang-barang lainnya. Barang-barang lainnya yang diberikan sebagai mahar biasanya berupa pakaian, makanan, atau barang-barang lainnya yang dianggap berharga. Kesimpulan dari upacara adat mahar pernikahan di suku Dayak adalah upacara adat mahar pernikahan di suku Dayak memiliki beberapa tahap dan ritual yang unik. Mahar yang diberikan berupa uang, emas, atau barang-barang lainnya yang dianggap berharga. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Pieter Brian Jenia dari kelas 11.1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mahar pernikahan dari Provinsi Sulawesi Utara di suku Sangir atau Sangihe. Yang pertama, mabokirnahu atau lamaran. Tahap awal dalam pernikahan adalah proses lamaran yang disebut mabokirnahu. Yang pertama, pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud lamaran. Yang kedua, biasanya keluarga laki-laki membawa tanda pengikat berupa sirih pinang atau benda adat lainnya. Yang ketiga, jika lamaran diterima, maka kedua belah pihak akan berdiskusi mengenai waktu pernikahan dan besarnya mahar. Yang kedua, paharama atau penyerahan mahar. Setelah lamaran diterima, dilakukan proses penyerahan mahar atau paharama. Yang pertama, mahar dalam adat Sangir atau Sangihe disebut panai atau sinuka. Yang kedua, bentuk mahar bisa berupa uang, emas, kain adat, atau barang berharga lainnya. Yang ketiga, penyerahan mahar dilakukan secara simbolis di hadapan keluarga besar kedua belah pihak tersebut. Yang ketiga, nahang riang atau perjanjian adat. Pada tahap ini, keluarga memutuskan tata cara pernikahan yang akan dilakukan, baik secara adat maupun agama. Yang pertama, perjanjian ini disaksikan oleh ketua adat dan tokoh masyarakat. Yang kedua, jika sudah disepakati, maka acara pernikahan dapat dilanjutkan. Yang keempat, mapalus atau gotong royong. Dalam budaya Sangir atau Sangihe, gotong royong atau mapalus menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan. Yang pertama, keluarga dan tetangga saling membantu mempersiapkan segala kebutuhan pesta pernikahan. Yang kelima, akad nikah dan pesta adat. Setelah akad nikah, akan dilanjutkan dengan pesta adat yang meriah dengan tarian dan musik tradisional seperti masamper dan gunde. Dan yang terakhir adalah makna mahar. Mahar dalam adat Sangir bukan hanya sebagai simbol materi, tetapi juga bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan dan simbol tanggung jawab calon suami. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya kebersamaan, gotong royong, dan rasa hormat dalam masyarakat Sangir. Terima kasih.
Salah satu upacara adat pernikahan di Palu adalah upacara adat pernikahan suku Kaili. Dalam proses upacara pernikahan, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu Nutup Dedala adalah rangkaian dan pemilihan jodoh. Bila sudah ditentukan pilihan dan mendapat persetujuan dari kedua orang tua, maka diadakanlah musyawarah untuk mencari informasi keberadaan si wanita yang dimaksud menyangkut masalah status keterkaitannya. Bila si wanita tidak terikat dengan pria lain, maka diutuslah pemuka adat untuk mengadakan pendekatan informal kepada keluarga wanita. Karena pertemuan ini sangat rahasia, maka maksud kedatangan utusan laki-laki hanya diucapkan lewat kiasan saja. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan bila maksudnya tidak direspon dari pihak wanita. Tetapi bila direspon, maka pihak laki-laki akan melakukan persiapan selanjutnya. Neduta atau nebolai adalah proses lamaran. Proses pelaksanaan ini diawali dengan pemberitahuan kepada pihak perempuan atas rencana kedatangan delegasi laki-laki. Kedatangan ini dipimpin oleh tokoh adat atau tokoh agama karena dapat menyampaikan maksud peminangan menggunakan bahasa tinggi atau kiasan yang sangat syarat dengan makna simbolis, sambil menyerahkan bawahannya berupa Sambulu Pumbekanganga. Sambulu Pumbekanganga adalah seperangkat alat yang berisi pinang, sirih, kapur, tembakau, dan gambir. Juga tai ganja sebagai jantung Pumbekanganga atau hias adat untuk pembuka bicara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Setelah selesai, bila sambulu itu diambil lalu dimakan, maka suatu isyarat bahwa lamaran itu diterima. Selain itu, sambulu juga berfungsi sebagai pengikat. Selain sebagai penghargaan, juga sebagai adat kawin sebagai tanda seseorang akan masuk jenjang perkawinan. Novo adalah upacara yang dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan upacara pernikahan. Setelah penentuan hari dan bulan sudah disepakati, maka dalam jangka waktu penantian, calon pengantin diberikan petuah atau nasihat oleh orang tua tentang hakikat pernikahan. Nanggeno Balanja adalah tradisi pengantin laki-laki memberikan barang-barang keperluan sehari-hari kepada pengantin wanita. Tujuan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab kepada calon pengantin perempuan. Napasoa yaitu pengasapan calon pengantin. Upacara ini dilakukan secara tradisional dengan menggunakan raruan tradisional. Tujuan Napasoa yaitu menghilangkan bau badan, mempercantik dan menyegarkan calon pengantin. Nogigi adalah tradisi mencukur rambut sebagai bagian dari rangkaian upacara pernikahan. Tradisi ini dilakukan setelah membawa harta dan diterima. Ada dua makna nogigi. Yang pertama, bentuk ketaatan dan keyakinan untuk meninggalkan masa lalu dan siap menghadapi masa depan. Yang kedua, membuang bulu-bulu yang mengandung kebencian dan akan mengganti dengan kasih sayang. Nokolontigi adalah upacara adat yang dilakukan sebelum pernikahan. Upacara ini dilakukan pada malam hari di rumah calon pengantin wanita. Dalam acara ini, pengantin wanita menghaluskan daun pacar telapak tangannya sebagai simbol pengorbanan. Pengantin juga dioleskan minyak kelapa di atas kepala, kapur sirih dan bedak juga digunakan sampai ke leher. Juga pengantin mengenakan kain putih. Makna dari upacara ini yaitu satu, daun pacar. Daun pacar melambangkan darah, yang kedua minyak kelapa. Minyak kelapa ini digunakan agar calon pengantin mudah rezeki. Yang ketiga, kapur sirih dan bedak. Kapur sirih dan bedak melambangkan sikap yang nantinya bila berbuat jahat dan dapat mempermalukan keluarga. Tujuan dari upacara ini adalah satu, mensucikan diri calon pengantin. Yang kedua, melindungi calon pengantin dari gangguan roh jahat, bahaya, dan agar mudah rezeki. Yang ketiga, menghindari malapetaka dan meminta perlindungan dari Maha Kuasa. Mahar dalam pernikahan suku Kaili dapat berupa berbagai bentuk jimat seperti cincin, gelang, batu mulia, senjata, dan kertas dengan tulisan Arab. Guma, senjata tradisional Sulteng juga sebagai mahar pernikahan suku Kaili. Mahar suku Kaili diberikan pada saat acara pernikahan. Jadi Bu Guru dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan upacara adat mahar pernikahan Sulawesi Selatan. Salah satunya yang saya ambil yaitu suku Bugis. Jadi yang pertama ada proses mapakasiri atau pengajuan pinangan.
Pihak pria mengajukan pinangan kepada pihak wanita untuk meminta izin menikah. Yang gambar kedua adalah pemberian mahar. Pihak pria memberikan mahar kepada pihak wanita sebagai tanda cinta dan komitmen. Yang kedua adalah proses mapasempe atau pemberian restu. Orang tua dan keluarga memberikan restu kepada pengantin sebagai tanda persetujuan. Dan yang gambar kedua adalah pemberian doa. Orang tua dan keluarga memberikan doa kepada pengantin sebagai tanda perlindungan. Dan yang ketiga adalah proses mapanre tanah atau pemberian tanah. Pihak pria memberikan tanah kepada pihak wanita sebagai tanda komitmen dan tanggung jawab. Dan gambar yang kedua, pemberian nama. Pihak pria memberikan nama kepada pihak wanita sebagai tanda pengakuan. Dan yang keempat ada proses mapasiri atau pemberian mahar. Pihak pria memberikan mahar kepada pihak wanita sebagai tanda cinta dan komitmen. Dan gambar yang berikut, pemberian hadiah. Pihak pria memberikan hadiah kepada pihak wanita sebagai tanda kasih sayang. Dan yang terakhir adalah proses mapakawin atau pemberkatan pernikahan. Pemberkatan pernikahan, pengantin diberkati oleh ulama atau pendeta sebagai tanda persetujuan dari Tuhan. Dan gambar yang terakhir adalah pemberian doa. Ulama atau pendeta memberikan doa kepada pengantin sebagai tanda perlindungan dan keselamatan dalam pernikahan mereka. Kesimpulan yang saya dapat, kelima tahapan ini melambangkan kesatuan, kesetiaan, dan kebahagiaan pasangan suami istri serta restu dan doa dari keluarga dan masyarakat. Proses ini juga menunjukkan kekayaan budaya dan tradisi suku Bugis yang tetap terjaga dan dihormati hingga saat ini. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. Saya Sherly Tumaswa. Di sini saya akan menjelaskan upacara adat mahar pernikahan dari Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya yang diambil yaitu suku Mandar. Salah satu proses upacara adat pernikahan dari suku Mandar yaitu ada namanya proses matindor. Proses matindor merupakan salah satu proses yang dimana calon pengantin pria yang ingin melamar atau ingin meminta calon pengantin perempuan dengan membawa beberapa mahar untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan. Berikut ini ada beberapa gambar mahar yang diberikan calon pengantin pria kepada calon pengantin perempuan. Yang pertama, mahar yaitu mahar masing-masingi, merupakan mahar yang berisikan makanan tradisional khas Mandar. Yang kedua yaitu ada kue khas tradisional khas Mandar. Dan yang ketiga ada mahar yang dibawa yaitu lemari yang berisikan pakaian mandi. Yang keempat yaitu ada mahar yang dibawa yaitu kapu yang merupakan salah satu juga kue tradisional dari Mandar. Yang keenam yaitu ada salah satu mahar yang diberikan kepada calon pengantin pria kepada perempuan yaitu berupa buah-buahan dan juga uang. Dan yang terakhir yaitu ada salah satu mahar yaitu tebu kabolu yang dimana merupakan santan kelapa yang dibungkus oleh kain. Lanjut, berikut ini saya akan menjelaskan gambar dari kedua gambar yang saya tampilkan di saat ini. Gambar yang pertama merupakan iringan musik yang dibawakan kepada calon pengantin pria untuk mengiringi mereka dalam melamar atau meminta calon pengantin perempuan. Salah satu musik tradisional yang dibawakan untuk diiringi yaitu rebana. Terus
Terus yang kedua adalah tari-tarian yang dimana dibawakan oleh calon pengantin perempuan dalam menyambut kedatangan keluarga calon pengantin pria saat mereka tiba di rumah calon pengantin perempuan. Kesimpulan yang saya dapat, proses adat melamar calon pengantin dengan proses pemberian mahar dari Sulawesi Barat ini memiliki beberapa tahapan yang unik dan menarik, dan dapat mengajarkan kita juga bahwa mahar memiliki makna yang mendalam sebagai tanda cinta, komitmen, dan penghormatan kita kepada pasangan. Sekian dari hasil presentasi saya di hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi ibu guru dan teman-teman semuanya. Selamat siang dan terima kasih. Halo Ibu Guru dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan upacara adat mahar pernikahan Sulawesi Tenggara. Nah, di Sulawesi Tenggara, upacara adat mahar pernikahan bervariasi tergantung pada suku yang melaksanakannya, seperti suku Tolaki, Buton, Muna, dan lainnya. Namun salah satu yang terkenal adalah tradisi Maharano dalam adat pernikahan suku Tolaki. Upacara mahar dalam pernikahan adat Tolaki. Dalam budaya suku Tolaki, mahar atau kawinei adalah salah satu syarat penting dalam pernikahan. Mahar ini memiliki makna sebagai bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Tahapan upacara mahar pernikahan Tolaki sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu membesara atau lamaran. Pihak keluarga laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk melamar dan membahas mahar yang harus disiapkan. Biasanya, keluarga perempuan menentukan jumlah mahar sesuai dengan status sosial dan adat yang berlaku. Tahapan kedua yaitu Maharano atau penyerahan mahar. Mahar dalam pernikahan adat Tolaki disebut sangia yang biasa berupa emas, kain adat, atau barang berharga lainnya. Selain itu, ada juga balaju, yaitu sejumlah uang yang diberikan sebagai simbol tanggung jawab suami. Mahar diserahkan dalam upacara khusus sebelum akad nikah. Berikutnya, akad dan pesta pernikahan. Setelah mahar diserahkan, dilakukan akad nikah sesuai dengan adat atau agama yang dianut. Dilanjutkan dengan pesta adat seperti tarian dan ritual khusus sebagai bentuk perayaan. Selain suku Tolaki, suku-suku lain di Sulawesi Tenggara juga memiliki tradisi mahar yang unik. Misalnya, dalam adat Buton, mahar disebut poko, dan dalam adat Muna, ada mahar berupa barang-barang adat dan emas. Mahar dalam pernikahan adat di Sulawesi Tenggara bukan hanya sekedar syarat materi, tetapi juga simbol tanggung jawab dan penghormatan terhadap keluarga perempuan. Sekian dari penjelasan tentang upacara adat mahar pernikahan Sulawesi Tenggara. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ya, Ibu Guru dan teman-teman, materi yang saya dapat adalah upacara menentukan mahar pernikahan dari Provinsi Gorontalo. Rangkaian adat dan syarat pernikahan dari Provinsi Gorontalo. Bagian pertama terdiri dari prosesi Mobalangga, adalah penyampaian hari pelaksanaan peminangan atau bisa juga disebut sebagai musyawarah pertama dari keluarga inti. Titik pembicaraan biaya semacam uang panai, mahar atau bantuan dana pernikahan dari pihak-pihak terjadi di sini. 2 adalah Toto Balanggo, merupakan pemindangan secara resmi tanpa kehadiran calon pengantin pria yang dilakukan keluarga besar untuk menentukan tanggal akad dan resepsi nanti. Pada momen ini, keluarga calon pengantin pria juga akan menyampaikan mahar dan garis besar rencana selanjutnya, tetapi biaya pernikahan atau tonelo tidak akan disebutkan. Yang ketiga adalah dutu atau depito. Dutu atau biasa juga antar harta adalah upacara seserahan mahar dan harta benda lainnya untuk calon pengantin wanita. Prosesi ini masih terjadi bagian dari rangkaian Toto Balago. Isian dari seserahannya yaitu sisiran berupa kosmetik, pakaian wanita, dan perlengkapan mandi. Juga ada ayuan, yaitu beberapa keranjang berisi buah-buahan. Bagian kedua adalah prosesi Mopotila Tatu Akaji dan
Mopopiipidu. Yang pertama yaitu Mopotilantatu adalah malam pertentangan di mana akan ada acara melapisi saronde, sebuah tarian yang dilakukan calon mempelai pria. Belakangan tidak semua lapisan masyarakat melakukan proses ini. Kebanyakan hanya melakukan malam bakupas, di mana keluarga mempelai wanita membuat persiapan akad nikah dengan berkumpul bersama keluarga dan tetangga. Dewasa ini melakukan rangkaian upacara Mopotilantatu hanya turunan keluarga bangsawan atau orang terpandang saja. Akan tetapi jika punya budget lebih, tidak ada salahnya melakukan rangkaian adat yang satu ini. Yang kedua, akaji. Sebelum akaji atau akad nikah dilakukan di rumah mempelai wanita, akan ada berbalas tujai, pantun dan puisi tradisional yang dilaksanakan pada saat penyambutan mempelai pria di rumah mempelai wanita. Akaji dilakukan sesuai pernikahan pada umumnya. Baru setelah akaji kedua, mempelai disajikan di wade atau pelaminan under Gorontalo, dan ritual menyadingkan kedua pengantin inilah yang disebut Mopopiipidu. Yang terakhir ada acara resepsi yang disusul dengan adat Muhammad dan modelo. Yang pertama, resepsi. Sama dengan resepsi pada umumnya, selain menyediakan hiburan bagi tamu, dalam acara resepsi di Gorontalo berkeluarga masih ada yang menampilkan tarian tidi dari mempelai wanita. Prosesi resepsi ini lumayan melelahkan karena mempelai harus berganti pakaian 2-3 kali. Bagian fisiknya kurang kuat, biasanya ada sisi digelar 3 hari atau seminggu kemudian setelah akaji. Bagian fisik kuat resepsi bisa digelar berbarengan setelah akaji atau menunggu malam harinya jika akaji dilakukan pagi hari. Kedua, Muhammad adalah sebutan untuk sebuah prosesi dari keluarga pria yang pergi menjemput pasangan pengantin dari rumah mempelai wanita. Muhammad bermakna mengambil, yang artinya pengantin wanita akan diambil secara resmi kedua orang tuanya. Yang ketiga atau yang terakhir, modelo, adalah sebutan untuk prosesi ketika membawa pengantin ke rumah orang tua mempelai pria, semacam ngunduh mantu, dan biasanya ada resepsi juga dari pihak laki-laki. Oke, Ibu Guru dan teman-teman, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya paparkan bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada salah kata atau salah pengetikan. Sekian dan terima kasih. Proses yang pertama yaitu pertemuan tertutup, di mana pada proses ini keluarga dari pihak laki-laki datang ke kediaman keluarga pihak perempuan untuk memastikan apakah pihak perempuan beserta keluarga setuju untuk menerima lamaran dari laki-laki. Jika pihak keluarga perempuan sudah setuju untuk menerima lamaran dari pihak keluarga laki-laki, maka kedua belah pihak akan menentukan kapan akan dilaksanakan proses selanjutnya. Proses yang kedua adalah sawekot, di mana pihak keluarga laki-laki akan masuk ke rumah perempuan untuk meminangnya. Untuk masuk ke dalam rumah mempelai perempuan, pihak keluarga laki-laki wajib memberikan mas kawin berupa uang. Setelah itu, keluarga dari pihak laki-laki masuk ke rumah dengan membawa mas kawin berupa lela, gong, mas 9 tail, sesuai dengan apa yang diminta dari pihak keluarga perempuan. Sebelum memulai proses sawekot, kedua belah pihak berdoa memohon penyertaan Tuhan dan leluhur. Setelah doa, proses sawekot dimulai dengan pemberian mas kawin atau mahar dari mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Mas kawin yang diberikan harus sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga perempuan. Punya istilah air susu. Pihak laki-laki wajib membayar air susu ibu dan keringat bapak. Vega masih kecil, ya, sebentar lagi kan dia sudah tinggalkan mama. Oke, ini dalam perkawinan seperti itu. Setelah proses pemberian mahar selesai, mempelai wanita dijemput untuk ada dalam proses pernikahan adat. Kedua mempelai duduk bersama, kemudian tua adat mengangkat sumpah adat.
sebagai simbolnya dengan memasangkan gelang pada tangan mempelai wanita, yang artinya wanita telah diikat sebagai istri sah dari mempelai laki-laki. Kemudian ibu dari mempelai wanita membawa sarung dan mengikat mereka berdua sebagai tanda mereka telah menikah adat secara sah. Untuk mengakhiri proses pernikahan adat, kedua belah pihak berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dan leluhur. Cara kegiatan Jantur Mengkoi telah selesai. Jangan terlupa kami menyampaikan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu Guru, saya Triviata Mata akan menjelaskan secara singkat mengenai upacara adat mahar pernikahan dari daerah Maluku Utara. Upacara pemberian mahar di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, merupakan bagian penting dari adat pernikahan masyarakat setempat. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui. Makna mahar dalam adat Sofifi merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol kesanggupan dan tanggung jawab. Mahar juga menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Jenis mahar bisa beragam, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan adat yang berlaku. Mahar dapat berupa uang, perhiasan, atau barang berharga lainnya. Upacara pemberian mahar biasanya dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan adat. Prosesi ini melibatkan kedua keluarga besar dan tokoh adat. Dalam prosesi ini biasanya akan ada proses negosiasi atau pembicaraan antar keluarga. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Vanessa Krisdasyauta. Di sini saya akan membahas upacara adat mahar pernikahan dari provinsi yang ke-34, yaitu Provinsi Papua. Jadi tradisi yang saya bahas ini adalah tradisi Ararem. Tradisi Ararem adalah tradisi mengantar mas kawin dari keluarga calon suami kepada keluarga calon istri dalam adat suku Biak. Menurut bahasa Biak, Ararem berarti mas kawin.
Dalam proses ini, mas kawin akan diantarkan berjalan kaki secara arak-arakan dengan bendera merah putih, disertai nyanyian dan tarian yospan dan war, beserta iringan musik. Besarnya mas kawin ditentukan oleh pihak keluarga wanita yang disepakati sanak keluarga. Penentuan waktu penyerahan mas kawin harus disepakati oleh keluarga wanita atau keluarga calon istri dan keluarga pria atau keluarga calon suami. Dalam adat suku Biak, pembayaran mas kawin adalah tradisi yang harus dipatuhi karena menyangkut konsekuensi dari sebuah pernikahan. Bendera merah putih tadi menjadi simbol pendamai jika saat terjadinya pemberian mas kawin ada kesalahpahaman tentang nilai harta yang diberikan. Bendera merah putih dianggap menjadi sebagai benda yang sakral yang bisa mendamaikan kedua pihak. Dalam proses penyerahan, mas kawinnya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu orang tua atau keluarga pihak laki-laki yang membawa piring keramik besar atau ben bepon dan juga guci atau more-more. Kelompok kedua membawa piring kecil sebagai pelengkap harta, dan kelompok yang ketiga yaitu musisi dan penyanyi yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tua maupun muda. Pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian yosim, pancar, atau yospan. Hal ini akan memberikan nuansa yang unik bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Setelah barisan pengantar tiba di tujuan, selanjutnya menandatangani berita upacara pembayaran mas kawin. Dengan hanya penandatanganan tersebut, maka berakhirlah prosesi penyerahan mas kawin. Setelah menyepakati pembayaran mas kawin, dilakukanlah upacara munara yak-yaker, yaitu upacara pengiringan selama 7 hari dan 7 malam. Dalam upacara ini, kedua calon pengantin diawasi dalam rumah keluarga masing-masing. Selanjutnya, pengantin wanita diiringi war, suatu arak-arakan disertai tarian dan nyanyian menuju rumah pengantin pria. Di rumah pengantin pria dilakukan upacara pengukuhan dan tanda sahnya pernikahan. Jelaskan upacara adat pernikahan dan mahar pernikahan dari Papua Barat. Pernikahan adat merupakan peristiwa sakral dan dipenuhi dengan berbagai proses adat yang unik, memiliki makna mendalam bagi masyarakat setempat. Upacara adat pernikahan suku Biak memiliki tradisi ararem, penyerahan benda pusaka, dan upacara war. Ararem tradisi berjalan kaki mengantarkan mahar dari calon suami kepada calon istri. Benda pusaka yang diserahkan antara kedua belah pihak, contohnya parang, panah, atau tombak. Tujuan untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka pada penguasa alam semesta. Berikut adalah contoh gambarnya. Mahar pernikahan mas kawin yang diberikan terdiri dari berbagai macam barang dan harta bernilai yang telah disepakati. Di sini ada contoh-contoh bentuk mahar, proses pengantaran, arti mahar, dan penentuan besarnya mahar. Berikut adalah bentuk mahar. Proses pengantaran. Upacara adat pernikahan di Papua Barat merupakan bagian pentingnya dari kehidupan masyarakat yang penuh makna dan budaya, mencerminkan nilai dan penghormatan kepada leluhur. Dalam bahasa Biak, pengantaran mas kawin disebut ararem, yang mana biasanya dilakukan oleh pengantin pria beserta seluruh keluarganya.
Tradisi ararem adalah tradisi mengantar mas kawin dari seorang calon suami kepada keluarga calon istri dalam adat suku Biak, Papua. Tradisi membayar mas kawin ini dimulai dengan arak-arakan rombongan pejalan kaki dari keluarga calon mempelai pria ke rumah calon mempelai wanita. Dalam proses ini, mas kawin akan diantarkan berjalan kaki secara arak-arakan disertai nyanyian dan tarian yang diiringi musik. Sepanjang perjalanan, tarian khas suku Biak yaitu tarian war mengiringi rombongan. Penari remaja berada di barisan depan mengiringi rombongan. Calon mempelai pria di barisan tengah berjalan didampingi keluarga dan kerabat dengan membawa sejumlah barang yang akan dijadikan mas kawin. Dalam tradisi ini, keluarga laki-laki akan membawa peralatan rumah tangga, piring adat, dan makanan ke rumah keluarga calon istri, serta besarnya mas kawin yang ditentukan oleh pihak keluarga wanita yang disepakati sanak keluarga. Sini piring untuk pintu rumah sini. Terima kasih, terimalah sebagai anak yang tadi. Selanjutnya, upacara adat dan mahar pernikahan dari Provinsi Papua Tengah. Yang akan saya bahas di sini adalah proses acara adat dan mahar pernikahan dalam suku Mi atau Ekagi, karena suku Mi merupakan salah satu suku dengan populasi terbesar yang ada di Papua Tengah. Proses acara adat yang pertama yaitu Paki Kota, di mana pihak keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan untuk melamar. Biasanya dilakukan oleh perwakilan keluarga atau tetua adat. Dan jika lamaran diterima, maka selanjutnya akan dibahas tentang mahar pernikahan. Proses upacara adat yang kedua adalah Waiena. Dalam budaya suku Mi, Waiena adalah proses tawar-menawar atau negosiasi mahar dalam pernikahan yang sering kali berlangsung dengan perdebatan sengit sebelum kesepakatan dicapai. Proses upacara adat selanjutnya adalah Waipokau. Setelah kesepakatan mahar diserahkan seperti babi, manik-manik dan kerang kouri, kapak batu atau alat besi dalam upacara adat yang disaksikan oleh keluarga besar dan masyarakat, penyerahan ini menjadi simbol pengakuan dan penerimaan pernikahan oleh kedua keluarga. Tahap terakhir setelah mahar diterima adalah upacara perayaan, di mana diadakan pesta adat yang melibatkan tarian-tarian, musik tradisional, dan makan bersama. Daging babi yang disembelih dari mahar akan dimasak dan disantap bersama. Perayaan ini bisa berlangsung selama beberapa hari. Sekian penjelasan singkat dari saya, terima kasih. Hai semuanya, saya Demetrius Pupela dari kelas 11-1 akan membahas tentang upacara adat mahar pernikahan dari Provinsi Papua Barat Daya. Tradisi mahar pernikahan suku Doreri di Papua Barat Daya merupakan bagian integral dari budaya mereka yang dilaksanakan dengan cara yang khas dan penuh makna. Pengantaran mas kawin adalah simbol kehormatan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Ini mencerminkan nilai-nilai tradisional yang dipegang oleh suku Doreri, di mana mas kawin dianggap sebagai penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya.
Dalam prosesi ini, calon suami membawa berbagai jenis piring adat yang dikenal dengan piring resa-resa. Mereka juga membawa bahan makanan mentah seperti kelapa dan pisang. Jumlah total nilai mas kawin yang dibawa dapat mencapai sekitar 35 juta rupiah, termasuk dengan uang tunai. Sebagai bagian dari mas kawin, ada yang disebut dengan uang air susu ibu. Ini diberikan sebagai penghormatan kepada ibu dari calon pengantin perempuan atas pengorbanannya dalam membesarkan anak. Dalam prosesi ini, piring tua juga digunakan sebagai simbol perjalanan hidup bersama pasangan. Piring tersebut diinjak oleh kedua calon pengantin sebagai lambang komitmen untuk menjalani kehidupan bersama. Prosesi pengantaran mas kawin biasanya diiringi dengan tarian tradisional seperti tarian suling tambur yang menambah nuansa sakral dan meriah pada acara tersebut. Selain pengantaran mas kawin, ada ritual lain yang dilakukan untuk menandai kesepakatan antara kedua keluarga, termasuk penjemputan oleh keluarga pihak wanita dengan membawa piring tua sebagai tanda persetujuan. Suku Doreri berkomitmen untuk mempertahankan tradisi ini meskipun di tengah kemajuan teknologi modern. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol identitas budaya mereka, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat hubungan antar keluarga dan juga komunitas. Nah, dengan demikian, tradisi mahar pernikahan suku Doreri tidak hanya sekedar ritual, tetapi ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam pada masyarakat mereka. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.